Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tatimmus shalihat wa bifadlihi tanzilul barakat. Assalatu wassalamu ala afdalis salawat alal mab'usi birrahmat. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubbak man yuhibbuk wa hubbak amali yukarribuna ila hubbik. Allahumma amin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang insyaallah kami doakan selalu semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat begitu banyak sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Salam serta salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang telah mengantar kita dari alam gelap gulita ke alam terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Baik, pada malam ini kami dari Bikers Muslim Bulukumba akan mengadakan majelis ilmu yang sering kami laksanakan setiap Senin sampai Jumat di waktu dan tempat yang berbeda-beda. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus masjid yang telah memfasilitasi kami sehingga acara kami bisa berjalan dengan lancar. Baiklah jamaah sekalian, yang akan mengisi ceramah pada malam hari ini yaitu Ustaz Muslim Bahar, SPD, MPD. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kepada Ustadz kami persilahkan dengan hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan banggakan para pengurus Masjid Nurul Watan Desa Arah Lembana, Desa Lembana. Yang saya hormati para simpatisan, para jamaah yang senantiasa memakmurkan Masjid Allah Tabaraka wa Ta'ala, para rekan-rekan bikers yang senantiasa menjalankan agenda-agenda dakwah tiada hentinya selama hampir 3 tahun. Sudah 3 tahun ya, karena insyaallah miladnya nanti di Pangrango Lubuk, milad yang ketiga bulan depan. Dan insyaallah khusus untuk Bonto Bahari setiap malam Jumat di Bonto Bahari, keliling masjid di setiap desa. Iya, makanya karena di tengah-tengah kita ada Pak Desa, ini boleh kita programkan sekali sebulan anak-anak bikers Muslim Kabupaten Bulukumba kita ke tempat tak. Insyaallah tidak repot. Sekedar menyiapkan saja masjid, jamaahnya, ustadznya, kameramennya disiapkan semua oleh bikers Muslim. Karena ini live di Facebook dan live di YouTube, insyaallah. Itu minimal
karena kebetulan tidak jauh-jauh wakil ketua Bikers Muslim Kabupaten Bulukumba adalah saya sendiri. Jadi kalau misalnya Desa Lembana bersiap untuk kita kerjasama karena ada BMB chapter Bahari, itu cocok kita minimal memfasilitasi ya. Kemudian kawan-kawan dari Armada juga, ahlan wa sahlan, masya Allah. Baik, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, ahlas tsana'i wal majd, ahaqqu ma qala al 'abd wa kulluna lahu 'abd wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma inna nas'aluka khaira kulli khazainuhu fi yadik wa na'udzubika min syarri kulli khazainuhu fi yadik. Ya Allah, kami memohon kepadamu semua bentuk kebaikan hari ini dan hari esok yang kunci-kuncinya ada di tanganmu. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar dijauhkan dari semua bentuk musibah hari ini dan hari esok yang kunci-kuncinya ada di tanganmu. Allahumma amin. Amma ba'd. Materi dan tema yang diusung dalam kajian dugem, duduk-duduk dengar ceramah kali ini ialah indahnya sholat berjamaah di masjid. Pertama, berangkat dari tema indahnya sholat berjamaah di masjid. Artinya sholat berjamaah itu di masjid. Artinya sholat berjamaah itu di masjid. Bagaimana indahnya sholat berjamaah di masjid? Pertama, coba kita hayati, rasakan dan tafakuri. Orang yang berwudu dari rumah, lalu kemudian ada wudunya berangkat ke masjid, lalu sampai di masjid, sekiranya dia mati dalam kondisi seperti itu, maka jaminannya adalah surga. Subhanallah. Mari kita dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulun tawadda'a, seseorang yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, lalu kemudian menyempurnakan wudunya, tsumma kharaja ilal masjid, lalu keluar meninggalkan rumah menuju ke masjid, lis-shalah, untuk salat, fa in mata wa huwa fil jannah, kalau dia meninggal maka jaminannya adalah surga. Subhanallah. Kita membahagiakan diri dengan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janji Nabi tidak pernah mungkin kita didustai oleh Nabi. Janji Nabi adalah janji yang pasti. Maka jadikanlah amalan andalan untuk menjaga wudu dari rumah sampai ke masjid untuk salat. Sekaligus kesempatan untuk kita yang tinggal seperti sekarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi buyutillah." Tidak berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Yatluna wa yatadarrasunal kitab, yang mereka belajar lalu kemudian mempelajari Al-Qur'an. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun kepadanya ketenangan. Subhanallah. Allah memberikan ketenangan kepada kita karena kita tinggal sejenak untuk belajar agama Allah. Wa ghasyyathumur rahmah, Allah meliputi mereka dengan kasih sayang Allah. Allah sayang kita. Allah sayang kepada kita. Apalagi pahala ketika kita tinggal bermajlis seperti ini, dari salat maghrib ke salat isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-intizaru ba'da sholati ila shalah." Menunggu waktu salat ke waktu salat berikutnya. Karibat, maka pahalanya seperti pahala orang yang berperang di jalan Allah. Subhanallah. Coba kita bayangkan. Tidak berperang ki, duduk-duduk ki, tempatnya adem, tempatnya enak karena ber-AC. Allah berikan hadiah berupa pahala seperti orang berperang. Karena sekarang tidak ada peperangan di negeri kita. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, kebanyakan yang kita tahu, langkah ke masjid, satu penghapus dosa, satu dicatat sebagai amal saleh. Itu yang banyak kita lakukan, itu yang banyak kita pahami, langkah-langkah ke masjid. Padahal ada hadis Nabi yang lain tentang bagaimana keutamaan orang yang berjalan ke masjid.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa kullu khutwatin tamshiha ila sholati sadaqah." Semua langkah berjalan menuju masjid untuk salat, sedekah, dicatat sebagai sedekah di sisi Allah. Coba kita bayangkan, tidak mengeluarkan ki uang, tidak mengeluarkan ki materi, harta dan berbagai macamnya, itu pun Allah sudah mencatat bahwa kita sudah bersedekah. Hanya berjalan ke masjid. Makanya banyak-banyak jalan ke masjid. Ada lagi sunnah yang lain. Kalau kita berjalan ke masjid, coba bayangkan, ini baru berjalan, ini belum pakai masuk masjid, dibahas. Ada lagi sunnah lain. Kalau kita berjalan ke masjid, lain di tempat dipergi, lain di tempat dipulang. Itu sunnah yang Nabi lakukan. Jadi apa artinya? Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak silaturahim. Memperbanyak silaturahim. Lain di tempat dipergi, lain di tempat dipulang. Supaya jauh-jauh ke jalan dan pahalanya itu tercatat di sisi Allah. Subhanallah. Iya. Apalagi? Rajin ke masjid adalah jaminan kemenangan. Ya, coba kita perhatikan azan. Apa bunyi azan? Hayyalas shalah, hayyalas shalah, hayyalal falah, hayyalal falah. Hayyalas shalah, mari kita tunaikan salat. Hayyalal falah, mari kita menuju kemenangan. Hanya orang yang menang yang berjalan ke masjid. Yang tidak ke masjid kalah oleh hawa nafsu, kalah oleh syaitan. Bisikan hawa nafsu mengatakan, jangan mi ke masjid, jangan mi, banyak pekerjaanmu, sebentar sinetron andalan kamu main. Apalagi berbagai macam halangan-halangan ketika kita berjalan ke masjid, mau jalan ke masjid. Lalu kemudian kalau kita menjadi pemenang, tidak. Saya mengingat sejarahnya sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Orang buta disuruh merangkak ke masjid. Bagaimana dengan kita yang melihat? Bagaimana dengan kita yang ada motor tak semua di rumah? Tidak ada sekarang masjid yang jauh-jauh dari rumah. Semua dekat-dekat. Lalu kenapa malas ke masjid? Termasuk ibu-ibu. Mohon maaf. Ada yang mengatakan perempuan lebih afdal sholat di rumah daripada di masjid. Itu yang banyak. Mudah-mudahan bukan alasan kutu. Ya, yang mengatakan begini berat diterima oleh akal sehat, karena besok kalau dia pergi umroh, kalau nak dapat mi di Masjid Nabawi, jangan mi sholat di Masjid Nabawi, di hotel mi saja karena lebih afdal. Iya tak? Ini untuk ibu-ibu, jangan mi bicara dalil terlalu panjang kita berdebat. Itu modul lawang secara akal sehat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sekarang masuk masjid. Ini tadi sudah perjalanan dari rumah ke masjid. Oh, masih ada satu poin. Berjalan menuju masjid. Membaca doa berjalan ke masjid. Ini belum populer. Membaca doa berjalan ke masjid. Siapa yang hafal doanya? Ayo. Yang hafal doa berjalan ke masjid. Saya bacakan. Bisa nanti diulangi. Allahumma inni as'aluka fi basari nura, wa fi aini nura, wa fi sam'i nura, wa fi lisani nura, wa min fawqi nura, wa min tahtiya nura, wa min amami nura, wa min wara'i nura, wa min al-yasiri nura, wa min al-yamini nura, wa as'aluka min kulli badani nura. Artinya kalau tidak dihafal panjang sekali, nuruk-nuruk nak jadi tahu ustaz. Ya. Artinya, ya Allah, saya memohon cahaya dalam hatiku. Ya Allah, saya mohon cahaya kepada mataku. Saya mohon cahaya untuk pendengaranku, lisanku, atasku, bawaku, depanku, belakangku, samping kiri dan kananku. Ya Allah, saya mohon untuk diberikan cahaya. Ya Allah, sekali lagi saya mohon berikan cahaya kepada seluruh badanku. Subhanallah. Ini penyembuh. Ini adalah obat. Orang berjalan ke masjid seperti malaikat bercahaya. Masya Allah. Iya, itu doa berjalan ke masjid. Selanjutnya masuk masjid. Coba kita perhatikan apa doanya masuk masjid. Ayo. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Mendahulukan kaki kanan. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik.
ya Allah, bukakan kepadaku pintu-pintu rahmat. Artinya, hanya orang yang dirahmatilah masuk ke rumah Allah. Masjid ini rumahnya Allah. Insya Allah, kalau masih ada kesempatan dan umur yang panjang, saya berusaha untuk membahas salah satu ruh pergerakan pasukan amal soleh, bahwa peradaban berawal dari masjid. Suatu saat nanti saya akan bahas di tempat ini atau di tempat masjid sekitaran sini, insya Allah. Peradaban berawal dari masjid. Bagaimana masjid mensejahterakan orang di sekitaran masjid. Bagaimana ada gerakan besar dari masjid, insya Allah. Nah, lanjut. Hanya orang yang dirahmati yang masuk ke rumah Allah. Masjid ini rumahnya Allah. Kita panitia masjid ini adalah pesuruhnya Allah. Jamaah adalah tamunya Allah. Subhanallah. Mari kita menghayati. Makanya disebut masjid Baitullah, masjid rumahnya Allah. Hanya orang yang diberkati yang diterima masuk. Iya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kita persingkat. Setelah itu kita salat. Kita dalam salat, salah satu doa yang jarang kita sadari, yaitu meminta rezeki kepada Allah. Meminta rezeki kepada Allah. Doa, bacaan, duduk di antara dua sujud. Salah satu yang kita minta adalah warzuqni. Ya Allah, berikan rezeki kepadaku. 5 kali sehari semalam kita memohon rezeki kepada Allah. Maka orang yang sholat cukup rezekinya. Allah cukupkan rezeki baginya. Buka Al-Quran surah Fatir ayat 30. Ya, mulai dari 29-30. Innal ladzina yatluna kitaballah, orang yang rajin mengaji, wa aqamus shalah, lalu kemudian mendirikan salat, wa anfaqu sirran wa alaniyah, lalu kemudian berinfak secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ulaika yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu adalah orang yang senantiasa berdagang dengan Allah yang tidak pernah merugi. Lalu kemudian ayat 30 Allah mengatakan Allah cukupkan baginya dan Allah tambahkan. Subhanallah. Wazidahumullah, Allah menambahkan kepada kita kalau kita sholat. Makanya kita sholat sesungguhnya orang kaya. Bahkan ada sholat 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan isinya. Sholat apa namanya? Qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu dilakukan setelah azan. Qobliyah subuh itu dilakukan setelah azan subuh. Coba bayangkan. Jadi kita orang yang paling kaya di tempat tak kalau kita mampu bangun. Banyak orang saat kita sholat sementara dikencingi mereka telinganya. Kita sholat mereka dikencingi telinganya. Karena ada hadis Nabi SAW berbunyi begini. Man la yaqumu bi sholatil fajr. Siapa yang tidak bangun sholat fajar, sholat subuh. Fasyaitanu bala fi uzuni. Syaitan kencing di telinganya. Perhatikan siapa orang yang dikencingi telinganya? Yang tidak bangun salat subuh. Subhanallah. Jadi anak-anakku, adik-adikku, ingat baik-baik. Kalau malas-malas kita pergi salat subuh lagi, baik nak kencingi ki setan ini. Adik tak lagi kencingi kita marah ki, apalagi kalau setan. Iya tak? Masyarul muslimin rahimakumullah. Jam berapa Isya? Setengah jam lagi. Iya. Saya mau ada tanya jawab. Ada tanya jawab sebelum sekitar 15 menit ke depan saya masih ceramah. Setelah itu ada tanya jawab. Insya Allah tidak live streaming lagi dan saya turun dari mimbar setelah saya tutup. Poin selanjutnya. Ada orang yang masuk surga karena salat sunnah. Orang tuaku, para jamaah Nurul Watan, jangan pandang enteng salat sunnah. Dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang populer tentang salat sunnah, di yaumil hisab nanti, di hari kiamat nanti, ketika amalan kita sudah ditimbang, karena yang masuk neraka itu nanti bukan orang yang tidak ada amal solehnya. Ada amal solehnya tapi ringan. Itu yang kita pahami dalam surah Al-Qari'ah ayat 4 ayat 5.
Ya, fa amman khaffat mawazinu dan seterusnya. Bahwa orang yang masuk neraka nanti bukan orang yang tidak ada amal solehnya, ada amal solehnya tapi ringan. Lalu ketika ditimbang amal kita, amal soleh kita ringan, lebih berat dosa kita. Lalu Allah mengumandangkan kepada malaikat, cari ini orang sholat sunnahnya. Lalu ditemukanlah beberapa sholat sunnah. Lalu kemudian digabunglah sholat sunnahnya ini orang, menjadi beratlah amal solehnya. Lalu Allah mengatakan, adkhil fil jannah, masukkan dia ke dalam surga. Subhanallah. Jadi boleh jadi kita masuk surga nanti itu karena sholat sunnah tak. Jangan pandang enteng sholat sunnah. Sholat sunnah rawatib, sholat sunnah gairu rawatib, sholat sunnah mutlak. Bahkan ada sholat sunnah yang isyrak namanya. Iya. Salat sunnah isyrak ini belum populer. Apa yang disebut dengan salat sunnah isyrak atau di waktu syuruk, yaitu salat berjamaah di masjid subuh. Salat subuh berjamaah di masjid. Tinggal sejenak. Sekarang waktu syuruk itu kalau tidak salah lewat 3 atau lewat 4. Di atas ada tidak waktu syuruk? Ada waktu syuruk, ya, ada waktu syuruk. Bagus jam digitalnya. Tidak semua jam digital ada waktu syuruknya. Ada waktu syuruk. Bagaimana penjelasannya syuruk? Setelah sholat subuh berjamaah di masjid, tinggal sejenak sampai masuk waktu syuruk. Ada di jam digital. Setelah itu sholat sunnah 2 rakaat. Tidak kembali ke rumah sholat 2 rakaat. Tidak, di masjid. Tetap di masjid sholat 2 rakaat. Ada jamaah mengatakan, Ustadz saya pulang ke rumah. Oh tidak, sholat syuruk itu di masjid 2 rakaat. Nabi SAW menyebutkan pahalanya sama persis dengan haji dan umrah. Disebutkan 3 kali. Tamatan, tamatan, tamatan. Persis, persis, persis. Persis pahalanya haji dan umrah. Sekarang kalau kita mau pergi haji, mau pergi umrah, wah cukup ribet karena virus. Maka bisa jadi dapat ternyata pahalanya di masjid. Yang penting ke masjid ke sholat subuh. Yang masalah mau tongki banyak pahala tak? Tidak pergi ke masjid salat subuh, itu susah. Ya tak? Beda dengan salat duha. Salat duha boleh di rumah, boleh di kantor, boleh di masjid. Salat syuruk tidak. Duha itu nanti sejengkal naik matahari sampai betul-betul panas matahari menembus hingga ke daging. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, tempat paling dekat antara hamba dengan Allah yaitu ketika kita sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu wa rabbuhu wa huwa sajid." Tempat yang paling dekat, sebagian orang tarekat menyebutnya makom. Makom terdekat antara hamba dengan Allah yaitu ketika kita sujud. Apa amalan yang mesti kita lakukan? Fa'aktsirud du'a. Perbanyak doa padanya. Khususnya ibadah sunnah. Karena kalau salat wajib kan nanti masih mau berdoa, naik lagi imam. Setelah membaca bacaan sujud, kita perbanyak doa. Ada ulama yang mengatakan boleh bahasa Indonesia. Ada yang ulama mengatakan berbahasa Arab. Wajib bahasa Arab. Sekarang kita pribadi atau saya pribadi sangat mengandalkan doa ketika sujud. Kita semua punya cita-cita. Ya Allah, saya mau punya mobil yang mewah. Ya Allah, saya mau supaya rezekiku cukup untuk sekolah anak-anakku. Ya Allah, saya mau anak-anakku menjadi hafiz Al-Quran. Ya Allah, saya mau bangun rumah pribadi. Ya Allah, saya mau. Banyak sekali mau tak. Ya Allah, saya mau melihat tanah sucimu. Ya Allah, izinkan saya melihat Ka'bahmu dengan mata kasarku langsung ya Allah bersama keluarga. Minta dalam sujud. Minta dalam sujud. Khususnya sujud sunnah. Karena kalau sujud sunnah sendiri jaki. Puas ki minta. Puas ki minta. Ada yang mengatakan doaku tidak masuk akal Ustaz. Nah biar tidak masuk akal, yang penting masuk rekening. Iya tak? Biar nih. Tidak masuk akal. Begini je kerjaku setiap hari. Masa bisa ke umroh? Umroh sekarang 30 juta Ustaz. Uang dari mana? Gampang. Iza arada syai' fayaqulu kun
fayakun. Kalau Allah mau, bisa lemah sekali. Kun fayakun, selesai. Mau ke kuliah S2 Ustaz, bagaimana caranya? Minta ke dalam sujud. Allah yang mudahkan. Allah berkahi, Allah mudahkan. Allah berkahi, Allah mudahkan. Allah memenuhi kebutuhan kita dan Allah tidak memenuhi keinginan kita. Kalau Allah sudah lihat kita butuh jadi S2, nak kasih S2 ki. Allah mau butuh bahwa ini orang sudah cocok untuk dihajikan dan diumrahkan karena dia nanti bawa keluarganya. Nak kasih umrah ki, nak kasih haji ki. Iya. Begitu juga dengan kendaraan, begitu juga dengan aksesoris duniawi. Maka jangan lupakan berdoa setiap kali kita sujud. Khususnya paling enak itu para orang tuaku yang sering melakukan sujud di 2/3 malam. Qiyamul lail sambil menetes air mata memohon kepada Allah. Insya Allah tenang ini hati. Lakukan walaupun setiap malam. Lakukan walaupun setiap malam. Jangan bilang susah itu Ustaz. Susah memang kalau begadang ki. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Poin selanjutnya. Membaca ayatul kursi setiap kali sudah sholat fardu, jaminannya hanya kematian yang mengantarai kita dengan surga. Masya Allah. Coba kita fikirkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man qara ayatul kursi. Barang siapa yang membaca ayatul kursi duburakulla sholatim maktubah, setiap kali sudah sholat fardu, lam yamna'hu bidukhulil jannah, tidak ada yang menghalanginya masuk surga illa ayyamuta, kecuali hanya kematian. Masya Allah. Artinya kalau kita rajin baca ayat kursi, tidak mati tak kena masuk surga. Sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang rajin baca ayat kursi tidak disiksa di kuburan. Iya. Ini penting menjadi hafalan wajib untuk kita yang belum hafal. Dan jadikan amalan andalan. Kasih bicara memang di hati tak sekarang. Insya Allah sebentar Isya Ustaz, mulai saya baca ayat kursi setiap kali sudah sholat. Jangan sampai lalai. Jangan sampai lalai. Banyak jamaah lihat-lihat besok. Lihat-lihat besok kalau Jumat. Setelah imam beri salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Lihat, berterbangan jamaah Jumat. Sudah salat Jumat berterbangan jamaah semuanya. Yang tinggal sedikit mami di depan. Padahal ada kesempatan di situ untuk masuk surga. Subhanallah. Untuk kita yang sering pengajian, sampaikan itu. Yang bermedia sosial, tulis dalam media sosial sebagai dakwah. Baca ayat kursi setelah salat fardu, hanya kematian yang mengantar kita dengan surga. Subhanallah. Penting untuk kita amalkan. Poin selanjutnya, kelak nanti kita meninggal sesuai kebiasaan kita di dunia. Kalau kita jamaah masjid Nurul Watan Lembanna, tidakkah kita pernah berpikir sambil sujud kelak Allah mencabut nyawa kita? Coba kita bayangkan, sambil kita berpengajian begini, Allah cabut nyawa kita. Iya. Sambil kita berpuasa, menunggu buka puasa di masjid bersama jamaah masjid Nurul Watan, Allah cabut nyawa kita. Sambil kita belajar mengaji di masjid tercinta ini, Allah cabut nyawa kita. Mintalah dalam doa kita, ya Allah, kelak cabut nyawaku dalam kondisi saya di masjid. Karena Allah mencabut nyawa kita sesuai kebiasaan kita. Mudah-mudahan kita meninggal dalam kondisi sedang sujud kepada Allah. Kematian yang husnul khatimah. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah memberikan takdir terbaiknya di akhir hayat kita kelak insyaallah. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Poin selanjutnya adalah membangun ukhuwah. Kita sholat berjamaah di masjid, sesungguhnya ada persaudaraan tidak sedara. Ada saudara tidak sedara. Karena 5 kali bertemu sehari semalam. Bertanya kalau ada jamaah tidak ada. Di mana ini? Om Rizwan? Berapa hari tidak ada kuliah? Sakit, kapan? Ada tetangganya bilang, iya sakit memang itu. Dibawa tadi ke puskesmas di Tanah Beru. Syafahullah.
Banyak doakan panjang umur karena banyak saudaranya. Dalam hadis Nabi SAW, man arada ayyubsita fi rizki wa yunsila fi umri. Siapa yang mau diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah. Hendaklah dia menyambung silaturahim. Orang yang berjamaah banyak doakan kalau sakit. Beda orang yang tidak pernah muncul di masjid. Kadang-kadang meninggal baru dilihat, meninggal pada ya tidak ku tahu apa pi. Beda dengan yang sering ke masjid karena ada ikatan hati, ikatan batin, saudara tak saudara, saudara seiman dan seakidah. Subhanallah. Ya. Yang terakhir adalah tumak nina. Tumak nina. Di masjid kita tumak nina. Perhatikan baik-baik. Rukun salat yang paling banyak dilanggar ketika kita salat adalah tumak nina. Apa itu tumak nina? Tumak nina adalah istirahat sejenak dari satu rukun salat ke rukun salat berikutnya. Kalau kita salat di rumah, iklan sinetron andalan kawarki salat, saya yakin tidak tumak nina. Tidak tumak nina. Apalagi tidak pelan-pelan salatnya, cepat sekali, takut nanti habis sinetron. Apalagi kalau kita di masjid, kita ikuti tumak ninanya imam. Tenang-tenang, tidak cepat-cepat, karena ada yang diikuti. Berbeda dengan kalau kita di rumah. Ada hadis Nabi SAW, innamar rajulu, ada seorang laki-laki, la yusalluna sittina sana, salat 60 tahun, falam yuqbala minhu, tidak ada salatnya diterima. Apa penyebabnya? La'alla yatimmu sujuda walam yatimmu ruku'ah. Menyempurnakan sujud lalu tidak menyempurnakan ruku. Wala'alla yatimmu sujuda wala'alla yatimmu ruku'ah walam yatimmu sujuda. Menyempurnakan ruku tapi tidak menyempurnakan sujud. Maka rajin-rajin salat berjamaah di masjid karena kita insyaallah dijamin tumak nina. Ya, demikian motivasi sederhana ini, motivasi cinta untuk salat berjamaah di masjid. Yakinilah selalu jalan kita adalah jalan menuju surga, yaitu salat berjamaah di masjid. Demikian adik-adikku, walaupun sementara dalam perjalanan, dalam sekolah, aktivitas apapun, begitu azan atau salawat masjid, bersegeralah ke masjid. Jangan tunda. Kita takut Allah mencabut nyawa kita dalam kondisi kita belum sholat. Ya, hayati selalu terus. Ingat selalu bagaimana kalau Allah kasih saya kecelakaan dalam kondisi saya belum sholat. Makanya percepat-cepat sholat. Ya, cepat-cepat sholat. Kalau sudah azan jangan lagi. Pokoknya harga mati. Biar acara apa? Biar acara apa? Kalau perlu biar ada bupati. Ketika waktu sholat tinggalkan saja. Lebih penting Allah daripada Pak Bupati. Ya. Dalam kondisi tertentu, dalam kondisi tentu diatur kondisionalnya. Demikian motivasi ini. Selanjutnya saya tutup, lalu saya turun ke mimbar, dari mimbar untuk membuka sesi tanya jawab sekitar 15 menit ke depan, insyaallah sampai 7:30. Ya, demikian kita semua membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan apabila ada kelebihannya, itu mutlak dari Allah tabaraka wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.